Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Desa Krangkeng memiliki banyak versi. Setidaknya ada 5 versi cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap versi memiliki persamaan dan perbedaan. Apa yang akan disampaikan dalam kisah ini adalah salah satu versi yang hidup di tengah masyarakat pesisir Indramayu sebelum menjadi Pedukuhan. Wilayah Krangkeng dahulu merupakan hutan belantara bernama Hutan Andagasari. Hutan ini dikenal sebagai hutan larangan pesisir ujung tua, tempat yang ditakuti para pengembara. Hutan Andagasari dihuni oleh binatang buas, makhluk halus, serta sosok sakti bernama Nyi Lodaya, manusia harimau hitam yang mampu keluar masuk negeri siluman. Ia memiliki bala tentara yang dapat menjelma menjadi harimau. Nyi Lodaya merupakan murid dari tokoh sakti pesisir Indramayu, Setan Kober. Selain Nyi Lodaya, Setan Kober juga memiliki murid-murid sakti lainnya, seperti Buyut Palimanan dan Buyut Bayalangu yang konon mampu menangkap petir. Sosok yang kelak menaklukkan hutan Andagasari adalah seorang putri Mataram bernama Nyi Gendarmalaya. Ia dikenal sebagai perempuan cerdas, cantik, dan berilmu tinggi. Dalam pengembaraannya menuntut ilmu agama dan kanuragan, Nyi Gendarmalaya berangkat dari hutan Mentauk di Yogyakarta menuju Caruban Nagari yang kini dikenal sebagai Cirebon. Pada masa itu, Cirebon menjadi pusat pemerintahan Islam, pendidikan agama, dan ilmu kedikdayaan. Di tanah Caruban, ia berguru kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati bersama murid-murid lainnya seperti Pangeran Pringgabaya. Atas kecerdasan dan ketekunannya, Nyi Gendarmalaya dianugerahi gelar kehormatan Nyi Mas Endang Kekasih. Setelah dinilai cukup bekal ilmu, Nyi Endang Kekasih diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk membabat hutan Andagasari dan menjadikannya pedukuhan. Di tengah hutan, ia bertemu dengan sepasang suami istri, Nyi Magenggong dan Ki Arya Magenggong, yang tinggal di rumah panggung. Tempat itu kelak dikenang sebagai Blok Panggungan. Dari merekalah Nyi Endang Kekasih mengetahui bahwa kunci membuka hutan Andagasari adalah mengalahkan Nyi Lodaya beserta bala tentaranya. Dengan keyakinan dan keberanian, Nyi Endang Kekasih menghadapi Nyi Lodaya. Pertempuran berlangsung selama 11 hari, 11 malam. Akhirnya, Nyi Lodaya berhasil dikalahkan dan terdesak ke pesisir Andagasari. Setelah kemenangan itu, Nyi Endang Kekasih membakar ranting-ranting kering untuk membabat hutan. Api menyala dan membakar sebagian wilayah hutan. Bara api yang terbawa angin jatuh hingga daerah larangan Jambe, menjadi penanda batas wilayah Krangkeng. Kata Krangkeng sendiri bermakna penjara. Nama ini diambil dari peristiwa terkurungnya Nyi Lodaya beserta bala tentaranya oleh api pembakaran hutan. Mereka terperangkap dan melarikan diri ke berbagai penjuru, melintasi daerah yang kini dikenal sebagai tanjakan. Setelah Krangkeng berdiri sebagai pedukuhan, banyak pengembara datang. Salah satunya adalah Kiai Danu Wardaya Putra Demak. Ia tiba dengan cara tak lazim, yaitu berenang hingga tubuhnya dipenuhi lumut sehingga dijuluki Kiai Bata Lumut. Selain itu datang pula Pangeran Surya Rasa dan Pangeran Surya Jati yang dikenal sebagai Pangeran Serakit, serta Pangeran Jayapatih, Pangeran Tanjung, Pangeran Jangkung, Kiai Bodak, dan para tokoh lainnya. Dari pernikahan Nyi Endang Kekasih dengan Kiai Danuwardaya, lahirlah seorang putri bernama Anjasmoro. Anjasmoro kemudian menikah dengan Pangeran Tanjung dan melahirkan Nyimas Anjasmani, yang menjadi bagian dari garis keturunan tokoh-tokoh awal Krangkeng. Demikianlah salah satu versi legenda sejarah Desa Krangkeng. Sebuah kisah tentang pembukaan hutan, perjuangan, dan lahirnya sebuah peradaban. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap desa memiliki sejarah panjang yang patut dijaga dan dihormati. Jangan lupa tetap ikuti cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.